Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kepada kita ya tentang majelis kita ini. Ya Allah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis bahasa Arab, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bahasa ini dengan kemuliaan yang luar biasa. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang firman-Nya menyatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah berbahasa Arab. Hingga Allah mengulang sampai 11 kali ya di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah menyebutkan yang menegaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Di antaranya Allah sebutkan bilisanin arabiyyin mubin ya, Qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun. Itu menjelaskan kepada kita bahwasanya memang benar bahwasanya Al-Qur'an ini berbahasa Arab. Nah, maka untuk itu disitulah bahwasanya bahasa Arab memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau kita mempelajari bahasa Arab tersebut, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana bahasa tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali ya apa yang kita pelajari masih ya, dalam pelajaran kita kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdurrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Baik, alhamdulillah kita sekarang masih di pelajaran ke-24 kitab jilid yang kedua ya. Pelajaran ke-24 kitab jilid yang kedua. Nah, di dalam pelajaran ke-24 ini mu'alif menyampaikan kepada kita khusus tentang bilangan atau angka-angka ya. Di pertemuan yang lalu sudah kita pelajari tentang angka 1, 2, kemudian 3 sampai 10, kemudian 11, 12 dan kemudian juga sudah kita pelajari ya dari 13 sampai 20 dan kemudian 21 ya 22 lalu kemudian 23 sampai 29 dan kita terakhir sudah mempelajari tentang kaidah angka 8 ya. Nah, makanya sekarang insya Allah kita sambung apa yang disampaikan oleh mu'alif yang mana setelah dijelaskan tentang sampai ya angka 30 ya maka kemudian mu'alif melanjutkan tentang pembahasan angka puluhan ya angka puluhan. Nah sekarang kalau sudah punya buku bisa dibuka ya halaman 163 kitab jilid yang kedua halaman 163 ya. Nah, kita di sini di halaman ini kita mendapati mu'alif menyampaikan kepada kita adanya bilangan-bilangan puluhan ya, bilangan-bilangan puluhan. Ya, dari 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100. Nah, di dalam penyebutan bilangan puluhan ini ya angka dalam bahasa Arab yang berisi puluhan itu disebutkan seperti ini ya. Kalau 40 arba'una ya. Ya, kemarin kan sudah kita dapatkan ya untuk angka ini ya 20 ya, isruna ya, isruna. Nah, ini dalam isim marfu, dalam isim mansub dan majrur isrina yang gitu. Nah, lalu kemudian 30 juga sudah kita ambil ya, kemarin sudah kita pelajari tentang salasuna tolibannya, di sini juga salasuna tolibatan. Jadi, untuk bilangan puluhan ini ya, kita bisa lihat ya. Di sana sama penyebutannya untuk laki-laki dan perempuan ya. Toliban, tolibatan ini sama. Arbauna, arbauna. Alhamdulillah. Jadi sama penyebutannya antara laki-laki dan perempuan. Jadi meskipun ini bendanya laki-laki atau yang dibilang laki-laki juga ini bendanya perempuan, yang dibilang perempuan tetap penyebutan untuk bulannya sama ya. Arbaun, arbaun ya. Homsun, homsun ya sama. Situn ya situn sama ya. Sabaun, sabaun ya. Tamanun, tamanun ya. Lalu kemudian tisaun ya tisaun. Nah, baik. Nah, baru kemudian mi'ah ya, mi'ah itu gitu, mi'ah itu ya nanti kita bahas sendiri untuk 100 ya. Kita sekarang puluhan dulu. Baik, jadi untuk puluhan sudah jelas ya, mudah seperti ini, sangat mudah ya, sebagaimana kemarin salasun dan isrun ya, isrun 20, salasun 30. Jadi mulai dari 20,
30 ya sampai 90 ini sama penyebutannya. Kalau kemarin 20 ya kita mendapati ini isruna ya 20 isruna. Kalau 30 ya ini salasuna ya, salasuna sama ya, laki-laki maupun perempuannya sama. Lalu kemudian ketika 40 sampai 90 ya sama ya, arba'una, khamsuna, situna, sab'una, samanuna dan tis'una. Nah, ini untuk apa namanya puluhannya. Nah, bagaimana kalau satuannya? Satuannya itu persis mengikuti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya dari bilangan 21 sampai bilangan 29. Nah, coba kalau seperti itu kira-kira masih ada yang diingat nggak dari kaidah-kaidah penyebutan dari bilangan 21 sampai 29 ya. Di dua pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan terkait dengan itu. Baik, nah, jadi kalau misalkan kita mau menggabungkan seperti ini, kita bisa rujuk kembali ya untuk penyebutan bilangan di 21 sampai 29. Nah, ini 21. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, untuk 21 sampai 29 kita pisahkan 1 dan 2 ya, karena dari awal kita mulai 1 dan 2 ini istimewa ya. Beda dengan yang lainnya, dari 3 sampai 9. Nah, bedanya apa? Bedanya untuk penyebutan di sini ya kita lihat bilangannya untuk 1 dan 2 ini sesuai dengan benda yang dibilang ya, untuk 1 dan 2 ya, 21 dan 22. Jadi bilangannya sesuai dengan benda yang dibilang. Sesuai apa? Sesuai jenisnya. Ini toliban laki-laki, maka bendanya juga laki-laki, wahidun. Kalau ini tolibatan perempuan, maka di sini bendanya juga perempuan, bilangannya juga perempuan, ihda. Dua juga demikian, dua ya, toliban ya, ini laki-laki. Maka di sini benarnya isnani. Ini tanpa ada taknisnya, perempuannya nggak ada. Lalu kemudian kalau di sini tolibatan perempuan, nah ini isnatani, ada tak di tengah ini tak perempuannya isnatani ya. Jadi bendanya perempuan, bilangannya perempuan. Bendanya laki-laki, bilangannya laki-laki. Ini untuk 1 dan 2. Nah, ini kalau diterapkan kepada bilangan yang puluhan yang sekarang kita pelajari sama, ya sama semua. Jadi kalau misalkan kita menyebut berapa? 61 siswa laki-laki. Berarti di sini sebenarnya berapa? Ya, 1 berarti apa? Wahidun ya, wahidun wa situna toliban. Jadi kalau 61 ya berarti wahidun itu 1. Kenapa wahidun? Karena di sini laki-laki, maka dia laki-laki. Wahidun wa dan ya dan situna toliban ya dan 60 siswa. Jadi 1 dan 60 ini 61. Nah, kalau misalkan 2 ya 92 ya 92 misalkan di sini. Berarti kalau di sini benarnya laki-laki ya maka digunakan isnani wa tis'una toliban. Isnani wa tis'una toliban. Nah, atau kita mungkin buat tulisannya biar bisa ini kita tambahkan contoh ya, contoh. Baik, kita taruh sini misalkan contohnya. Baik, kita tulis di sini. Jadi contohnya kalau misalkan kita mau menyebut bilangan tadi 61 gitu ya, 61. Nah, ini bagaimana menulisnya ya? Untuk menulisnya ya maka satuannya dulu. Satuannya ini kalau 1 dan 2 tadi sudah kita sebutkan ya. Untuk kaidahnya dulu ya, kita tulis kaidahnya dulu ya. Ya, untuk satuan 1 dan 2 ya, satuan 1 dan 2 ya, maka ini jenis bilangan ya, jenis bilangan sama dengan jenis benda, maksudnya sama jenis kelaminnya ya, bilangan sama dengan jenis benda. Nah, ini sama ya, kita kasih poin di sini, sama
Nah, sehingga contohnya kalau kita ambil contoh di sini 61 ya, maka kemudian bisa kita sebut dengan ya wahidun kan ya. Ini 61. Nah, ini ya, maka bisa kita sebut dengan wahidun. Wasituna ya. Thaliban. Nah, thalibannya tetap dia sebagai tamyiz ya. Jadi dia tunggal dan mansub ya. Wahidun wa situna thaliban. Nah, kalau misalkan dua ya, tadi sudah kita jelaskan dua, misalkan dua yang perempuan 92, ini 61 apa siswi ya, 61 siswa apa? Siswa. Nah, 61 siswa. Nah, kalau kemudian dilanjutkan, misalkan contoh berikutnya kita ambil 92 ya. 92 siswi misalkan ya. Siswi. Nah, ini yang perempuan. Nah, sekarang ini bagaimana menulisnya? Ya, karena dia perempuan, maka bilangannya juga perempuan ya. Maka ditulis dengan isnatani. Nah, wa tis'una ya, wa tis'una thalibatan. Nah, seperti ini. Jadi isnatani wa tis'una thalibatan. Nah, isnatannya untuk perempuan ya. Nah, coba kita cek di sebelumnya ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, dua ya, isnatani wa isruna, tinggal diganti aja, isruna ganti tis'una gitu. Jadi tinggal mengganti ini puluhannya saja ya, tinggal mengganti puluhannya, yang lain sama semua ya. Nah, ini untuk 1 dan 2. Jadi di sini tinggal ganti puluhannya, yang ini penyebutan wahidun, isnani, ihda dan isnatani ini sama ya untuk 1 dan 2. Ini sesuaikan jenis bendanya. Nah, ini berbeda dengan kalau 3 sampai 9 ya. Di sini juga jelas ya, 3 ini 3 sampai 9, maka ini dibalik ya, dibalik jenisnya. Jadi kalau yang dibalik ini yang satuannya ya, kalau puluhannya kan tidak berubah ya tetap ya. Nah, tidak terpengaruh dengan jenis bendanya. Nah, adapun kalau bil satuannya ini yang terpengaruh. Jadi kalau di sini 3 sampai 9 bendanya laki-laki ya, bendanya laki-laki, maka kemudian di sini bilangannya perempuan, bilangan satuannya ya, biasanya perempuan. Jadi kalau thaliban siswa, maka di sini salah satunya perempuan, ada tak marbutohnya ya, dihilangkan. Jadi kalau 30 misalkan kita ambil apa namanya 30 berapa? 37 ya, 37 apa salah. Jadi itu 73 misalkan seperti 73 ya. 73 berarti ini salah satu ya, 73 siswa ya, salah satu dua, tinggal diganti berapa 70 yaitu sab'una ya, salah satu dua sab'una thaliban. Nah, jadi kita coba tulis di sini misalkannya, kita ambil contoh tadi 73 siswa ya, laki-laki ya. Kalau 73 siswa laki-laki, maka ini sama dengan kalau tadi didulukan bilangannya disilangkan. Kan ini siswa laki-laki, berarti dia perempuan ya. Salah satu nanti marbutohnya ya. Salah satu wa, tinggal berapa 70 di sana? 70 sab'un ya. Wa sab'una ya. Laki-laki thaliban. Nah, jadi seperti ini. Gampang kan insyaallah ya. Nah, kalau perempuan berarti bilangannya ini menjadi laki-laki. Sebagaimana contoh sebelumnya di sini ya, kalau ini bendanya perempuan, bilangannya laki-laki. Nah, kita misalkan ambil berapa sekarang? Contoh misalkan berapa? Atau mungkin kita ambil 57 siswi. Berarti di sini 50 ya, 57. Dan 7 sab'un ya. Sab'un ya, sab'un wa 50 berapa?
khamsun ya 50 berarti sab'un wa khamsun 57 siswi. Jadi bilangannya sab'unnya ini laki-laki tidak ada tak marbutohnya, tidak ada tak perempuannya karena di sini bendanya para perempuan ya. Jadi kalau kita ambil ya contoh di sana misalkan 57 ya 57 siswi perempuan ya. Ya, maka ini bisa ditulis dengan 7 dulu ya. Sab'un ya. Wa sab'un wa berapa? 50 wa khamsin ya, wa khamsuna ya. Khamsuna ya, sab'un wa khamsuna talibatan. Nah, teh. Alhamdulillah. Nah, gini, kalau mudah ya para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan penulisan dari bilangan mulai dari 40 dan seterusnya ya. 40 dan seterusnya. Jadi untuk ini 1 dan 2 ya di bilangnya sama, adapun 3 dan ya mungkin kita kasih di sini ya. Untuk satuan 3 sampai 9 ya. Maka jenisnya bersilangan ya. Jenisnya bersilang. Kayak gini ya, biar mudah. Bersilangan maksudnya bersilangan antara benda dan bilangannya. Nah, jadi kalau di sini laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki. Nah, baik seperti itu. Tapi kira-kira gitu ya, para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala, untuk ini bisa digunakan sampai 99 kaidahnya sama ya, angka 99. Nanti setelah ini kita masuk kepada kaidah angka yang 100. Nah, baik, mudah-mudahan ini dulu, mudah-mudahan ini jelas yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang menambahkan ini sebagai ilmu yang manfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.